hati masih terasa perih. Sepanjang jalan tak konsentrasi mengendarai motor sampai hampir menabrak penyeberang jalan. Aku tak sabar ingin membicarakan semua ini pada Mas Haris. Mau mengelak bagaimana lagi, dia sudah ketangkap basah melanggar janji. Mas Haris harus mendapat konsekuensi atas perbuatannya ini. Masih dengan kaki terasa gemetar, aku melangkah masuk. Diri mendapati Karin berbicara di telepon. Terlihat asik sekali. Siapa yang menelponnya? Bukankah aku masa bodoh? Namun, mengingat ibu mertua, aku tak bisa membiarkan Karin begitu saja diperdaya lelaki. Apalagi jika benar itu Feril. Mbak, Karin mau keluar. Tiba-tiba ia menghampiriku dan meminta izin. Kamu mau kemana lagi? Bukankah tadi kamu bilang lelah? Ada teman ngajak Karin keluar, Mbak. Nanti malam aja istirahat. Aku tak mungkin menghentikan kepergian Karin. Mana mau dengar dia pada omongan ini. Sebaiknya aku buntuti saja. Hah? Membuntuti lagi. Aku terduduk sejenak, tapi melihat Karin sudah berlalu keluar rumah, hati ini berdegup kencang. Akhirnya kaki ini terangkat kembali. Tak peduli seberapa lelah dan sakitnya perasaan ini, aku sebagai sesama wanita akan melindungi Karin. Membuntuti sebuah taksi hingga sampai di depan kafe. Pelan, langkah tergerak memasuki rumah santai-santai itu dan memilih duduk tak jauh dari tempat duduk Karin. Syukur dia tidak melihat. Gadis itu terlihat menelpon seseorang. Lalu tak lama setelah menutup telepon, pintu kafe terbuka kembali. Aku mendadak tercengang. Jantung ini berdegup kencang. Melihat siapa yang kini masuk ke dalam kafe. Benar itu Mas Feril. Rasanya tak sabar ingin keluar dan melabrak lelaki itu. Tapi tak mungkin. Aku sendirian. Lebih baik menunggu. Siapa tahu mereka hanya duduk makan, setelah itu pulang. Ya Rob, aku harus menelpon siapa? Mas Haris? Tidak, aku masih memendam kekesalan padanya. Tapi tunggu, mau kemana mereka? Duh, terpaksa aku kembali mengikuti mobil Pajero yang kini melaju di depan. Kemana Feril akan membawa Karin? Hah? Sebuah perumahan. Apa ini rumah Feril? Aduh, Karin, kenapa kamu polos sekali? Harusnya kamu menolak. Aku menggerutu dalam hati. Mana ada tujuan baik seorang lelaki jika dia mengajak seorang gadis ke rumah atau hotel. Karin, kamu harus bisa jaga diri. Kedatanganku ditahan security. Maaf Mbak, mau kemana? Saya mau ke rumah Bapak Feril Aryawan. Ibu siapanya Pak Feril? Saya saudara beliau dari pihak ibu. Boleh saya minta KTP-nya? Syukur aku bawa. Segera saja ku berikan kartu tersebut sebagai jaminan. Lalu mereka mengizinkanku masuk. Kemana mereka? Aku kehilangan jejak. Sudah 10 menit memutar motor. Hingga terakhir aku melihat mobil milik Feril ada di sebuah rumah. Dada berdegup tak karuan. Tapi ku beranikan diri memarkirkan motor di depan rumah itu. Pintu pagar tak terkunci. Pun rumah ini tidak ada satpam. Sepertinya Feril tidak tinggal di sini. Apa ini rumah keduanya? Lebih jauh, aku memberanikan diri melangkah masuk hingga terdengar suara gedoran pintu diiringi suara minta tolong.
Karin, apakah itu dia? Tolong, tolong. Ya Allah, aku harus bagaimana? Mungkin kembali ke pos security dan meminta mereka menggerebek rumah Feril. Kelamaan. Bisa-bisa Feril berhasil merenggut kesucian Karin. Dengan modal bismillah, aku mengambil batu dan melempar kaca depan. Pecah. Masih tak ada yang keluar. Aku mengambil 2 batu lagi dan melempar kembali. Lemparan terakhir membuat pintu rumah itu terbuka. Aku melihat Feril keluar dengan sudah tak lagi berpakaian. Benar dugaanku. Hei, siapa kamu? Dia membelalak menatap wajahku. Hampir saja dia masuk ke dalam rumah, tapi sebuah batu kini mendarat di kepalanya. Dia mengadu dan kehilangan keseimbangan. Lekas aku menjerit. Karin, keluar! Hanya hitungan detik, Karin berlari ke arahku dengan berurai air mata. Mbak, Karin minta maaf, sudah mengabaikan Mbak tadi. Sudah, tidak apa. Ayo kita pergi dari sini. Karin mengangguk dan mengikuti langkahku. Sebelum keluar pagar, aku memberanikan diri terakhir kalinya mengancam lelaki itu. Awas kamu Feril, aku akan melaporkan perbuatanmu ini pada pihak berwajib. Tak lagi menunggu, lekas ku tarik tangan Karin lalu segera menaiki motor. Feril menatap dengan tatapan penuh amarah. Ya Rob, engkau menjadi sebab keberanian dalam diri ini. Meski cukup memacu adrenalin, tapi Karin berhasil selamat. Kamu gak apa-apa? Apa dia berhasil menyentuhmu? Tanyaku saat kami sudah keluar dari perumahan itu. Aku gak apa-apa mbak, tapi tanganku sakit. Dia meringis pelan. Nanti kita cek apa ada yang luka. Karin mengangguk. Makasih ya mbak. Karin bersyukur ada Mbak Ana. Jika tidak, hancurlah hidup Karin. Bersyukurlah dek, Allah masih menolongmu. Tepat pukul 3 sore Mas Haris pulang. Jangankan menyapa, menungguinya seperti biasa pun tidak. Dan jelas dia tidak tahu jika kedoknya sudah terbongkar. Suamiku itu justru terlihat santai dan menanyakan keberadaan Karin. Aku masih sabar. Jadi benar, Feril yang dekati kamu adalah lelaki yang sudah beristri. Mas Haris masih menutupi siapa Feril buatnya di hadapan Karin. Iya mas, aku nyesal pokoknya udah mau dikenalin sama Alia. Mana tadi itu dia hampir saja merenggut kesucianku. Syukur ada Mbak Ana. Makasih ya mbak. Aku tersenyum dan mengangguk. Mas tahu nggak tadi itu? Mbak Ana luar biasa. Aku itu udah disekap sama Feril di rumahnya. Terus laki itu udah yang brutal banget, nggak ngebolehkan aku keluar. Tiba-tiba aku dengar suara kaca jendela pecah. Waktu itu Feril masih acuh sampai bunyi yang ketiga kali. Dia terpaksa memeriksa dan aku seneng banget saat tahu ternyata yang datang itu Mbak Ana buat nyelamatin. Dua netra Mas Haris membelalak menatapku tanpa kata. Sepertinya dia tidak bisa membayangkan bagaimana tadi aku berjuang mati-matian menyelamatkan hidup adiknya. Makanya, besok kalau kamu diajak lelaki, apalagi diajak ke rumahnya, langsung nolak. Buat apa coba diajak ke rumah, kalau bukan untuk dimanfaatin? Iya mas, nyesel udah sepolos itu. Insya Allah besok Karin akan lebih hati-hati. Oh iya mbak, emang mbak kenal sama Mas Feril?
Sepertinya dia kaget banget saat lihat Mbak yang datang tadi. Coba tanya sama masmu siapa dia. Tak lagi menunggu, aku lekas memasuki kamar. Penat juga melihat gaya Mas Haris yang sudah berdusta untuk kedua kalinya. Sampai di kamar, aku merebahkan diri di atas ranjang. Bagaimana caranya meminta Mas Haris jujur ya? Aku harus bisa tetap tenang. Mas Haris masuk, dia menatapku dan tersenyum. Langkah tegapnya semakin jauh masuk hingga sampai di pinggir ranjang. Jadi tadi kamu jadi Wonder Woman ya? Kenapa nggak ngabari Mas saja? Gimana kalau Feril tadi nyerang kamu? Bisa fatal kan akibatnya. Dia duduk di samping tubuhku, tangannya mengusap rambut. Aku cuma nggak mau ganggu waktu Mas Haris. Loh, kok gitu ngomongnya? Segera akan Mas tinggalkan jika itu hubungannya adalah kamu dan seluruh keluarga. Tapi kalau lagi berdua sama yang pernah begitu dicintai, apa Mas juga akan mementingkanku dan keluarga? Dua netra Mas Haris mendelik. Maksud kamu? Alah, jangan lagi berkelak Mas. Aku udah tahu semuanya. Tahu apanya? Tadi itu Mas ketemu sama Maria kan? Ngakunya ke sekolah, tapi malah banting setir ngunjungi kekasih tercinta. Ngomong aja Mas, kalau masih cinta. Aku gak maksa kok. Mas balik aja sama dia dan kita sudahi hubungan ini. Astagfirullah, kamu ngomong apaan? Dia mengambil jemariku. Sudah, jangan sentuh aku lagi Mas. Tadi pagi kamu menyentuh dia, sekarang kamu mau nyentuh aku lagi. Pandainya kamu Mas bersandiwara. Aku bangkit seketika, langkah tergerak ke kamar mandi. Ku banting pintu dengan keras, lalu duduk di atas batub. Ku hidupkan air hingga percikannya menutupi suara Mas Haris yang terus memanggil di luar sana. Dasar lelaki, memang gak bisa dipercaya. Air mata terus mengucur hingga entah berapa menit berlalu. Badan ini tiba-tiba terasa menggigil. Lekas aku mematikan keran. Ana, keluar An. Kelamaan di dalam, nanti kamu bisa masuk angin. Baiklah, aku keluar. Tapi bukan karena memenuhi permintaannya. Ku buka pintu. Ternyata dia sudah duduk di balik pintu. Hingga saat pintu terbuka, ia hampir terbanting ke belakang. Ku lewati tubuhnya, lalu mengempaskan diri di atas ranjang. Dingin sekujur badan ini membuat tangan terulur menarik selimut. Tubuh ini bergetar. Aku tak tahu ini efek terlalu lama di kamar mandi atau karena mengetahui Mas Haris tiba-tiba menemui Maria tanpa memberitahu. Ku tutup seluruh muka. Ternyata dia berjalan mendekat. Maafkan Mas An. Tidak perlu minta maaf jika setelahnya kamu mengulangi Mas. Apa salahnya kamu jujur jika mau ke sana? Dengar Mas, kalian sudah bercerai, jadi dia bukan lagi mahrammu. Beda ceritanya jika dahulu masih berstatus istri. Aku akan ikhlas membiarkanmu menemuinya. Suaraku sedikit membentak. Mas hanya ingin menjaga perasaanmu. Mas kan sudah tahu bagaimana hancurnya perasaanku saat ketahuan kamu berbohong. Lalu, jika ini Mas lakukan lagi, artinya Mas bukan ingin menjaga perasaanku, justru membuat hati ini sakit kedua kalinya. Mas Haris terdiam sejenak. Kamu kan yang minta kemarin agar Mas tidak ikut campur lagi semua masalah Maria. Iya, memang aku yang minta. Terus yang kamu lakukan ini apa?
Ini ada alasannya. Apa alasannya? Katakan aja, kalau kamu masih cinta, masih ingin membersamainya. Bukan itu, An. Maria mengancam jika Mas nggak datang, dia akan menyebarkan semuanya. Menyebarkan apa? Tentang hubungan Mas sama dia. Yang Mas takutkan bukan apa? Dia bilang dia mau mengadu tentang kamu yang jadi orang ketiga sehingga Mas menceraikan dirinya. Seketika jantungku hampir meledak. Napas rasanya tercekat di tenggorokan. Apa, Mas? Astagfirullah. Kenapa Maria setega itu? Sebenarnya Mas gak mau jujur, takut kamu kepikiran. Tapi karena kamu yang bertanya, oke, Mas jelaskan. Aku mengerut kening. Ternyata Maria yang ku kenal sebiji gini. Terus dia nyuruh kamu ke sana buat apa? Mas Haris mengusap wajah. Dia minta Mas mendampinginya sampai Keisha sembuh. Permintaan aneh. Mas mau. Terpaksa Mas iyain, tapi cuma sampai Keisha sembuh. Aku gak setuju, Mas. Itu sama aja dengan mengundang fitnah. Terus Mas bisa apa? Membiarkan diri merusak nama baik kamu. Apa gak ada cara lain, Mas? Mas Haris menghela napas. Kamu tenang aja. Cuma sampai Keisha sembuh. Setelah itu dia berjanji untuk tidak lagi mengganggu kita. Dia hanya minta kesempatan untuk membahagiakan Keisha setelah benar-benar pergi jauh. Seperti permintaannya waktu itu padaku. Sebelum Mas Haris menjatuhkan talak. Sebenarnya apa yang Maria inginkan? Kenapa aku gak bisa percaya Mas sama ucapannya? Mas Haris kembali menghela napas dan menggenggam jemariku. Percayalah, Mas tak akan berbuat macam-macam. Ini semua untuk kamu, untuk kita. Aku menahan diri saat tubuhnya memeluk tubuhku. Ingin berontak, tapi juga membawa ketakutan jika sampai Maria menyebar fitnah seperti yang dikatakannya. Bisa dipecat aku dari kerjaan. Ya Rob, semoga berdamai dengan keadaan, memberi jalan keluar terbaik untuk masalah ini. Bersambung.